Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan atap ketika tidak ada perlindungan di padang mahsyar. Siapa mereka? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang hatinya tergantung di dia boleh di kantor, dia boleh jadi tentara di markas besar angkatan darat, dia boleh jadi polisi di Mabes Polri, dia boleh menjadi pegawai PNS, dia boleh jadi profesor doktor di kampus, tapi hatinya di masjid. Hayya 'alas shalah. Dia sudah duduk dalam masjid. Tapi sebaliknya, ada orang dalam masjid, badannya di masjid, duduknya di masjid, tapi hatinya di mall. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Di mana hatinya? Di rumah. Malam ini alhamdulillah semua hatinya di masjid. Yang paling besar pengorbanannya malam ini ibu-ibu. Betul, Bu? Betul. Berapa sinetron yang hilang malam ini? Berapa drakor yang melayang malam ini? Tapi mereka luar biasa jihadnya. Betul, Ibu? Kalau ibu-ibunya pengajian, ibu-ibunya datang ke masjid, anak-anaknya insya Allah soleh dan solehah. Suaminya mana? Karena suaminya baiklah maka istrinya datang ke masjid. Bang, Mas, aku mau ke masjid. Silakan ke masjid. Abang main gaplek dulu malam ini. Mudah-mudahan barokah syafaat Nabi Muhammad SAW jadi baik-baik semua. Ada orang sombong dipanggil, hayya 'alas shalah. Kamu aja duluan lah. Imamnya baik, Bilalnya baik, khotibnya baik. Begitu dia mati, akhirnya jenazahnya dibawa ke masjid. Selama ini diajak panggil hayya 'alas shalah, nggak mau ke masjid. Begitu selesai sholat, langsung Pak Imam menghadap ke jamaah, tolong jenazahnya bawa masuk ke dalam. Saat itu kau tidak lagi melangkahkan kaki, saat itu kau tidak lagi mengayunkan tangan, tapi kau mesti digotong oleh orang ramai. Saat itu kau tidak lagi menjadi makmum. Selama ini kau sombong, kau sepelekan imam, tegak di belakang imam, gak mau. Siapa imam? Gak ada apa-apanya. Saya yang paling hebat, gak apa-apa. Toh pada akhirnya kau juga akan mati. Mendengar ceramah saya jangan tersinggung. Yang gak pernah ke masjid tiba-tiba tersinggung, jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah yang tersinggung dengar ceramah saya, begitu pulang kumat darah tingginya langsung mati. Akhirnya mati, jenazahnya dimasukkan ke dalam masjid, tidak lagi di belakang imam, langsung di depan imam. Tidak lagi usolli fardhu zuhri, tidak lagi usolli fardhu asri, tidak lagi usolli fardhu maghribi, tidak lagi usolli fardhu isya. Usolli ala hadhil janazah arba'a takbiratin fardul kifayati imaman ma'muman lillahi ta'ala. Allah, ada anaknya yang bisa jadi imam, anaknya pucat ketakutan karena nggak tahu sholat jenazah. Ditanya sama teman sebelah, itu kan bapakmu? Nggak takut. Akhirnya kanan kiri maksa maju bapakmu, akhirnya terpaksa maju juga ke depan. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiro. Nggak pernah diajarkan sholat jenazah. Allahu Akbar. Selesai sholat ditanya sama jamaah, sholat jenazah mana ada rukuknya? Khusus untuk bapakku karena dosanya terlalu banyak. Nggak pernah ke masjid, sombong, angkuh. Bagi yang sombong tak mau ke masjid, ingat, sampai masanya kau akan mati. Dulu kalau cerita mati itu jauh, orang kampung kita.
teman, sahabat, kerabat kita. Hari ini orang dekat rumah kita, tetangga, sahabat dekat, mati, meninggal dunia. Ada yang mati karena COVID, ada yang mati karena batuk, ada yang mati karena demam. Apapun perkaranya, semua janji Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun. Yang sombong mati, yang kaya mati, yang angkuh mati, yang enggak sholat mati, yang sholat pun mati. Kok kenapa enggak sholat? Untuk apa sholat? Sholat pun mati juga. Memang sholat mati. Kalau enggak sholat pun mati. Bedanya yang sholat insya Allah masuk dalam surga Jannatul Firdaus. Yang enggak sholat, masalakakum fi saqar. Kenapa kamu masuk neraka sakar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin. Kami masuk neraka sakar karena tidak sholat, bukan somat. Semua yang malam ini datang sholat isya berjamaah selamat dari neraka sakar. Ustadz Somad enak aja ngomong sholat. Ustadz sendiri nggak sholat. Saya musafir. Dari mana Ustadz? Riau. Riau itu di mana? Sumatera. Berapa jam ke Cengkareng? 1 jam 40 menit naik pesawat. Berapa kilometer? Kau ukurlah sendiri. Hebatnya Islam. Kalau kau musafir 4 hari 4 malam masih bisa jamak qashar 89 kilometer. Zuhurnya jadi 2, asarnya jadi 2, maghribnya jangan jadi 1,5. Isyaknya bisa ditarik ke maghrib jamak takdim, maghribnya bisa dimolorkan ke isyak jamak takhir. Tapi jangan kau campur jadi 3 semuanya di sholat subuh. Ada aturannya, namanya fikih, ngaji. Jangan mentang-mentang baru tobat, baru hijrah, modalnya cuma semangat, enggak ngaji. 3 orang preman tobat sholat, imamnya baru tobat jam 8, makmumnya jam 8.30. Allahu Akbar. Begitu selesai, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Jatuh tikus dari loteng, lepak, kaget. Kata yang belakang makmum, untung aku nggak ngomong. Kata yang sebelah, diam goblok. 3-tiganya batal karena nggak ngaji. Maka tidak hanya modal semangat. Jadi tabligh akbar, pengajian, maulid Nabi, Isra Mi'raj sesungguhnya untuk mengikatkan hati kita ke masjid. Poin pertama yang ingin disampaikan Ustadz Abdul Somad pada acara Maulidur Rasul di Masjid Baitur Rahmah, yang pertama adalah kalau cinta kepada Nabi, makmurkan masjid. Ini poin yang pertama. Saya mulai tadi ceramah jam 9, sekarang sudah jam 9.30, 1 poin 30 menit. Ustadz Somad di mana-mana ceramah 60 menit sesuai tertulis di botol 600 ml. Kecuali malam ini agak panjang sedikit karena dikasih minum teh dari Yaman, namanya Syai Adeni. Rasanya Pak Ustadz sulit untuk kuceritakan dengan kata-kata karena rasaku bukan rasamu. Apa kabar ibu-ibu, sehat? Perempuan katanya nggak boleh ke masjid Pak Ustadz. Perempuan katanya lebih bagus di rumah, lebih bagus di kamar, lebih bagus dalam tempat yang sempit. Betul. Kalau terjadi fitnah di Palestina, perempuan nggak boleh sholat ke masjid, takut ditangkap tentara Israel. Tapi di lingkungan Masjid Baitur Rahmah ada tentara Israel di luar. Datang, aman. Mana dalilnya perempuan boleh sholat ke masjid? Kata Nabi, sebaik-baik sop laki-laki di depan, sebaik-baik sop perempuan di belakang. Itu menunjukkan apa? Ada perempuannya. Kalau nggak ada perempuannya, pasti kata Nabi, sebaik-baik sop laki-laki di depan, yang perempuan silakan pulang ke rumah atau shopping. Ke masjid nggak boleh, ke mall boleh. Ke masjid nggak boleh,
shopping boleh. Ajaran apa itu? Tetap ke masjid dengan protokol kesehatan, cuci tangan, jaga jarak, jangan sampai ada COVID di antara kita. So sweet, beb. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perempuan ke masjid hukumnya mubah, boleh kalau tidak ada fitnah. Anaknya dibawa dengar pengajian, bagus. Kalau perempuan sering pengajian dia takut sama Allah. Kalau tidak dia akan sibuk memikirkan mobil baru, celana baru, baju baru, mau you can see, alis mata baru, mau operasi plastik, pipinya sudah, dagunya belum, hidungnya disuntik sampai macam belalai gajah. Hancur dunia ini. Perempuan akan baik kalau pengajian di masjid. Ramaikan, makmurkan masjid. Ini masjid ini cantik, bagus, luar biasa. Kipasnya banyak, hidup semua, tapi panasnya minta ampun. Kenapa bisa begitu? Karena jamaahnya sekarang, kalau bahasa kampung saya, over capacity. Ini sudah berlebih-lebih banyak. Tapi beginilah rupanya cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang tidak pernah melihat aku, tidak berjumpa denganku, tidak berperang bersamaku, tidak berjihad bersamaku, tapi mereka percaya dengan aku. Mereka adalah jamaah Masjid Baitur Rahmah. Nih, 14 abad yang lalu sudah diberitakan Nabi. Tidak pernah berjumpa denganku, tidak pernah melihat aku, tidak pernah berjihad bersamaku, tapi percaya kepadaku. Apakah semua jamaah percaya kepada Nabi Muhammad SAW? Percaya. Pernah ketemu? Tidak. Apa yang membuat kita percaya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Dibuatkan pentas yang cantik, karpet 3 luar biasa. Gak tahu tah karpet siapa yang dipinjam panitia. Namanya dituliskan cantik indah. Allah sebelah kanan, Muhammad sebelah kiri. Ini masjid yang punya masjid jamaah. Dan jamaah ini kaya raya. Dari mana Ustaz tahu jamaah ini kaya raya? Tiangnya emas. Luar biasa. Dan jamaah Masjid Baitur Rahmah ini orangnya jujur. Takut sama Allah. Dari mana Ustaz tahu? Walaupun tiangnya emas, tidak pakai jerjak busi, tidak pakai terali busi. Luar biasa. Tapi sendal bisa hilang. Kalau ada yang sendalnya hilang, jangan takut. Berarti sendalnya sudah masuk surga duluan. Jangan diaminkan, nanti betul-betul hilang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kurangnya masjid ini? Enggak ada. Lantainya, keramiknya, dindingnya, kacanya, kaligrafinya, jamnya, sound system mikrofonnya, mantap. Luar biasa. Tapi masih ada surau, langgar, musola di sekitar kita yang masih kekurangan. Hari Jumat pengurus masjid jangan bangga. Jamaah Jumat sekalian, adapun saldo masjid kita 200 juta. Tapi masjid, surau, langgar, musola sekitar kita kesulitan. Pengumuman malam Ramadan, utang surau 200 juta. Padahal kita adalah umat yang satu. Padahal kita adalah umat yang sama. Uang bukan punya pengurus masjid, karena masjid punya Allah. Tapi jangan gara-gara mentang-mentang saya bilang masjid punya Allah, besok seenaknya saja tidur di masjid. Pas ditanya sama pengurus masjid, kenapa kau tidur-tidur di masjid? Masjid punya Allah. Masjid memang punya Allah. Tapi ada di antara umat ini yang diangkat berdasarkan musyawarah untuk menjadi pengurus masjid, panitia kurban, panitia tablik akbar, maulidur rasul. Bekerja sama dalam memakmurkan masjid. Yang dalam masjid ngelihat ustadz langsung. Yang dari jendela bisa ngelihat Mas Abdel dan Mas Jarwo Kuat langsung. Yang dari kanan, dari kiri ngelihat kok ustadznya hitam ya. Iyalah kacanya hitam. Yang saya masih bingung, yang di luar sana gimana mereka mau ngelihat kita?
Ternyata dipasang layar tancap. Anginnya kencang. Kadang-kadang wajah ustadz itu bulat, kadang-kadang lonjong. Kata dia, aku kalau tahu kayak gini nggak datang lah. Ternyata ustadz nggak di luar, kata dia. Aku datang kemari mau ngelihat Ustadz Abdul Somad secara langsung. Cuma melihat layar. Insya Allah kita akan berjumpa di surga Jannatul Firdaus. Saudaraku yang berada di luar masjid, yang berdiri dari tadi, jangan khawatir, kau hanya berdiri. Aku sudah berdiri, bercakap lagi, ngomong lagi dari tadi. Insya Allah semua kita yang datang malam ini dengan niat Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha wallahu akbar wala haula illa billahil aliyil azim. La haula, tiada daya, wala quwata, tiada kekuatan, illa billah. Allah yang membuat kita kuat malam ini. Kalau sudah ke masjid jangan angkuh, kalau sudah ke masjid jangan sombong, kalau sudah ke masjid jangan ria, kalau sudah ke masjid jangan sum'ah. Kalau dipuji orang, ente rajin ya ke masjid ya. La haula. Mengucapkan la haula itu setelah ke masjid. Bukan besok subuh istrinya bangunkan, mas, bang, ke masjid. La haula wala quwata. Ngomong la haula itu setelah berhasil. Supaya hatinya nggak sombong, nggak angkuh. Bahwa dia dapat kekuatan hanya dengan Allah. Kita malam ini bernapas dengan paru-paru dari Allah. Udaranya pinjaman titipan dari Allah. Maka langkahkan kakimu ke rumah Allah. Ini orang sombong, angkuh, dia sangka ini punya dia. Ini bukan punyamu. Kalau Allah mau sudah lama kau mati, tetanggamu mati, kawan SD-mu mati, kawan satu kelasmu mati. Kenapa kau malam ini masih hidup? Karena Allah masih mengizinkanmu beramal soleh. Kok somat lagi? Yang pertama, kalau memang cinta kepada Nabi, makmurkan masjid. Saya tidak tahu siapa yang mewakafkan tanah masjid ini. Namanya saya tak tahu. Tapi kita yang hadir malam ini beriktikaf, sholat isya, pengajian, pahalanya sampai ke makam orang yang mewakafkan. Mudah-mudahan semua anak-anak muda ini kaya raya bisa bangun masjid. Ustadz kok bilang anak muda? Yang tua nampakku sudah tak ada harapan lagi. Oh jangan gitulah Pak Ustadz, kami ini memang tua tapi kami masih ingin hidup lama. Masalah mati tidak lihat tua muda. Anak kecil mati, dalam kandungan keguguran mati, yang disangka mati malah nggak mati-mati. Jadi yang muda jangan sombong, yang tua jangan putus belanja. Yang pertama, makmurkan masjid. Siap makmurkan masjid? Insya Ustadz Taufikur Rahman, Ustadz Pantun. Ternyata masjid surau musola dikasihnya jatah. Hari Senin musola ini, hari Selasa masjid ini, khusus hari Rabu buat pengajian. Pelajaran bagi ustadz-ustadz dimanapun berada yang menonton acara malam ini. Walaupun tidak live, tapi insya Allah rekamannya akan diupload di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, and share, and comment. Hai Ustadz, Ustadz Taufikur Rahman, semua televisi ada, pagi, petang, siang, malam, hari libur, Jumat, Sabtu ada pengajian, tapi masih tempat, masih ada waktu, masih menyempatkan diri untuk sholat di sekitar surau, langgar masjid di daerah lingkungannya. Ini baru ceramah diundang camat 2 kali, udah nggak mau ke masjid. Pak Profesor, ya. Pak Profesor kok nggak pernah ke masjid? Masjid hanya untuk S1. La ilaha illallah. Yang S1 ditanya, kok ke masjid kok Jumat aja? Yang masuk subuh, zuhur, asar hanya untuk anak TK.
Akhirnya masjid diisi oleh dua komunitas. 7 tahun ke bawah, 71 ke atas. Yang 7 tahun ke bawah ributnya setengah mati, yang 70 ke atas diam gak berbunyi-bunyi. Tapi alhamdulillah Masjid Baitur Rahmah semua komunitas ada. Anak muda ada, setengah muda ada, setengah tua ada. Grup M3 mak-mak milenial ada semuanya. Yang anak-anak ada. Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah kita akan bersama di dalam masjid. Tuh anak-anak dekat jendela. Anak-anak dari tadi berdiri karena nggak dapat tempat duduk. Tapi insya Allah nanti di surga dia akan duduk bersama para malaikat. Setelah mencintai masjid, masjid tidak hanya sekedar tempat sholat maghrib, isya, subuh, asar, maghrib, Jumat, tarawih, witir. Bukan. Di masjid ada pengajian. Kajiannya apa? Kajian subuh sampai terbit matahari, sholat sunat 2 rakaat. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, duduk di masjid mengingat Allah, nyebut, bertasbih, bertahmid, bertakbir, berselawat, beristighfar hatta tatlu asy-syamsu, sampai terbit matahari. Tsumma yusalli rak'ataini, usolli sunnatal isyraq rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Yang pakai usolli, yang enggak pakai usolli, enggak pakai usolli. Allahu akbar. Dua-duanya sah. Yang pakai usolli dengan yang enggak pakai usolli jangan kelahi. Nanti yang ketawa yang enggak sholat. Sholat subuh berjamaah sudah. Duduk berzikir mengingat Allah sudah. Sampai terbit matahari sudah. Terbit matahari itu jam berapa Pak Ustadz? Susah ngitungnya. Lihat aja waktu maghrib. Jadi kalau Jabodetabek, Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi maghribnya jam 5. Maghribnya jam 5.45, maka jam 5.45 subuh sudah boleh sholat sunat isyraq 2 rakaat. Syaratnya 4, sholat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, sholat sunat isyraq 2 rakaat, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Ini nggak bisa haji dan nggak bisa umrah nih Pak Ustadz. Kami mau haji mau umrah nggak bisa. Katanya mesti PCR, katanya mesti karantina 2 minggu, katanya ongkosnya mahal, karena hotelnya ditanggung sendiri. Nggak usah pusing, nggak usah ribet. Salat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah, salat sunat 2 rakaat, lewat terbit matahari, dapat pahala seperti haji dan umrah. Mudah-mudahan selesai Covid kita bisa umrah ke tanah suci. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, aku sambut panggilanmu ya Allah. Biasanya yang labbaiknya lembut begitu kalau pembimbingnya dari Bogor, dari Jawa Barat gitu. Labbaik Allahumma labbaik. Tapi kalau saya dari Sumatera, labbaik Allahumma labbaik, langsung terbangun. Berapa kali saya pergi umrah, naik bis dari kota Madinah menuju kota Makkah. Begitu dari Bir Ali, Bapak Ibu kita semua berniat umrah, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Langsung pembimbingnya depan, kumaha atuh damang, labbaik Allah. Langsung saya ambil mikrofon sini, labbaik Allahumma labbaik. Saya tidak keras, suaranya aja kuat, hati saya selembut sutra. Amin.